Netizen, salam sehat dan tetap semangat. Saat ini saya berada di gedung utama Markas Besar TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur, di mana guna menajamkan fungsi Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut. Turut hadir Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam rapat koordinasi personil TNI Angkatan Laut tahun 2022 secara virtual melalui video konferensi yang dilaksanakan di ruang pimpinan Kasal. Usai kegiatan Rakorpers, selanjutnya Kasal juga diagendakan akan menerima audiensi Ibu Tri Andayani selaku Direktur Utama PT Pelni yang dilaksanakan di lobi gedung utama. Dari gedung utama Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia, TNI Angkatan Laut yang unggul harus melewati siklus pembinaan personil yang matang, dimulai dari proses penyediaan, pendidikan, penggunaan dan perawatan serta pemisahan yang merupakan rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagai evaluasi atas kinerja tahun lalu dan menyamakan persepsi guna menghadapi tantangan ke depan, TNI Angkatan Laut menggelar rapat koordinasi personil yang dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono secara langsung dengan peserta terbatas di ruang pimpinan Kasal dan diikuti pimpinan Kotama dan pejabat personalia jajaran TNI Angkatan Laut secara virtual melalui video conference. Dalam Rakorpers TNI AL tahun 2022 yang dipimpin oleh Asisten Personalia Kasal, Laksamana Muda TNI Irwan Ahmadi, menitik beratkan pada pembinaan personil dalam hal penyediaan tenaga yang mengacu pada rencana pembangunan kekuatan dan pengembangan organisasi TNI AL dan kebutuhan organisasi. Untuk rekrutmen dilaksanakan oleh Lantamal dan Lanal melalui kampanye Werving secara masif ke universitas untuk menjaring calon perwira prajurit karir dan sekolah-sekolah menengah atas untuk menjaring calon taruna Bintara dan Tamtama. Sementara itu, teknis pelaksanaan rekrutmen di daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lantamal jajaran TNI AL. Penerimaan calon prajurit TNI AL dilaksanakan sesuai persyaratan yang ditentukan di mana prajurit Bintara dan Tamtama akan melaksanakan pendidikan di Satdik 1 Tanjung Uban, Satdik 2 Makassar, dan Satdik 3 Sorong. Kasal juga menekankan penerimaan personil melalui putra asli daerah untuk diproyeksikan di pangkalan-pangkalan dan pos TNI AL di seluruh Indonesia. Sedangkan penerimaan calon Bintara kompetensi khusus untuk mencetak prajurit dengan keahlian tertentu seperti tenaga kesehatan, atlet berprestasi di semua cabang olahraga termasuk olahraga perairan dan minat serta bakat di bidang seni dan musik. Pada Rakorpers TNI AL tahun ini dibahas juga mengenai restrukturisasi dan penajaman fungsi lembaga pendidikan di lingkungan TNI AL dan penguatan organisasi TNI AL melalui penambahan jabatan fungsional serta pembinaan personil TNI AL. Melalui Rakorpers ini diharapkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul untuk membangun TNI AL yang ideal dapat terwujud. Setelah melaksanakan sholat Jumat, Kasal menerima audiensi Ibu Tri Andayani selaku Direktur Utama PT Pelni Persero dalam kegiatan audiensi yang dilaksanakan di lobi gedung utama Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Pertemuan ini membahas tentang kerjasama serta menjalin hubungan baik antar TNI AL dan PT Pelni dalam menegakkan keamanan dan penertiban di kapal serta pelabuhan. Pertemuan tersebut juga melatar belakangi lingkup kerjasama dengan melaksanakan penugasan personil pengamanan dan penertiban di atas kapal serta mencegah tindakan anarkis, ilegal, dan kriminal, baik dari penumpang atau anak buah kapal. Sementara itu, peluang kerjasama antar PT Pelni Persero dengan TNI AL meliputi kerjasama logistik maritim, kerjasama distribusi, kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan personil dan kapal, kerjasama pemeliharaan dan perawatan kapal TNI AL, serta kerjasama dengan Pusat Hidrooceanografi TNI AL. Netizen, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Tri Andayani selaku Direktur Utama PT Pelni yang mana pada hari ini melaksanakan audiensi bersama dengan Bapak Kasal. Izin Ibu, saya Dina dari JJM TV. Iya, Mbak Dina. Ibu, boleh saya menanyakan untuk kegiatan Ibu pada hari ini? Kalau boleh kita tahu, Ibu, pembahasan apa saja yang dibahas pada saat Ibu bersama dengan Bapak Kasal? Ya. Terima kasih Mbak Dina. Selamat siang pemirsa. Jadi hari ini kami dari manajemen PT Pelni dan seluruh direksi sowan ke Bapak Kasal dan jajarannya, kami berharap mendapatkan dukungan atau kolaborasi dari Angkatan Laut, ya, TNI Angkatan Laut, karena kan kita nih sama-sama di laut ini, cuma TNI Angkatan Laut dari sisi pemerintahan, sedangkan Pelni itu dari sisi BUMN-nya. Yang kami minta, yang kami mohonkan kepada TNI Angkatan Laut ada beberapa hal selain dari pengamanan objek vital, ya, karena Pelni itu kan kapalnya objek vital, termasuk kategori objek vital negara, ya, sehingga harus dijaga keamanannya. Kami memerlukan support dari sisi pengamanan, baik di dalam kapal sendiri, on board,
maupun pada saat debarkasi dan embarkasi. Terkait dengan mudik lebaran, Ibu, Ya. pesan-pesan Ibu kepada masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan mudik lebaran, terutama yang menggunakan mode transportasi laut, Ibu, bagaimana, Ibu? Pertama adalah tetap prokes, walaupun kondisi ini sekarang udah kelihatan normal, tetapi kan ini kita belum masuk masa endemi ya, masih masa pandemi, sehingga nomor satu yang kita mintakan kepada seluruh penumpang adalah prokes. Baik, Ibu, kalau boleh kita ketahui, Ibu, untuk jumlah mode transportasi yang akan digunakan pada jalur laut ini ada berapa, Ibu? Jumlah moda transportasinya ada 70, 26 kapal penumpang dan 44 kapal perintis. Dan insya Allah kita bisa itu sudah mencakup seluruh pelabuhan-pelabuhan yang memang potensi di arus mudiknya dan arus baliknya itu cukup banyak. Terima kasih, Ibu, atas waktu Terima yang sudah kasih, diberikan Mbak kepada Dina. kami. Yani Vision, demikian tadi wawancara saya dengan Ibu Triandayani selaku Direktur Utama PT Pelni. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa.